Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Southwave. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis proses bisnis dan juga proyek pengembangan perangkat lunak untuk platform yang akan kami buat, yaitu platform e-commerce dan juga lifestyle bernama Southwave. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Mas Agus Raka Reza Pratama, kemudian ada Muhammad Rizaki Zaidan, Dani Edi Setiawan, dan juga Kanavaro Francois Sopotan. Nah, saya akan mulai dari latar belakang. Jadi sebelum kami berniat untuk merancang Southwave dan akhirnya Southwave nantinya hadir, jual beli fashion konvensional khususnya untuk segmen pelajar dan juga mahasiswa berlangsung sangat manual dan tidak terstruktur. Jadi para seller tuh mengandalkan media sosial seperti Instagram dan juga WhatsApp sebagai etalase utama mereka. Sementara transaksi lewat transfer bank dan rekening pribadi tanpa perlindungan apapun untuk bayar itu sendiri. Dan kondisi ini lumayan merugikan beberapa pihak. Contohnya buyer yang biasanya sering tertipu atau salah beli karena informasi produk itu tidak lengkap. Kemudian seller juga kewalahan mengelola pesanan secara manual tanpa laporan yang jelas, dan juga kurir yang banyak harus menginput resi satu persatu tanpa adanya integrasi sistem sama sekali. Kemudian atas dasar itulah kami melakukan wawancara dengan 4 narasumber eksternal, atau di sini kita menggunakan dummy dari AI, dan menemukan setidaknya ada 10 masalah utama yang kami analisa. Nah, untuk 3 pelaku utama yang kami wawancarai, dari hasil analisis kami mengidentifikasi ada 3 pelaku utama dalam proses bisnis konvensional ini. Pertama ada buyer, yang diwakili oleh Nadia, seorang mahasiswi berperan yang mencari produk, melakukan pembayaran, menerima paket, dan mengajukan komplain jika ada masalah pada pemesanannya. Yang kedua ada seller yang diwakili oleh Bu Ratna, yang bertugas melayani buyer, kemudian mengelola stok dan mengirim produk. Yang ketiga ada kurir yang diwakili oleh Pak Hendro dari JNE, yang menerima paket, menginput resi, dan mengantarkan ke buyer. Dari proses bisnis yang kami analisis ditemukan 10 masalah yang kami kelompokkan ke dalam 4 kategori. Pertama, informasi tidak akurat. Stok tidak dikelola secara real time sehingga sering tidak sesuai kenyataan. Info produk tidak lengkap, foto kurang jelas, dan tidak ada estimasi waktu pengiriman yang spesifik. Kedua, proses manual tidak efisien. Catatan pesanan di buku atau chat sangat rawan hilang dan salah catat. Konfirmasi pembayaran dilakukan dengan cek mutasi satu persatu, dan juga input resi oleh kurir dilakukan manual tanpa integrasi sistem. Kemudian ketiga tidak ada perlindungan transaksi. Itu tidak ada escrow, yang dimana buyer transfer langsung ke rekening pribadi seller, dan juga tidak ada mekanisme retur atau komplain yang resmi dan terstruktur. Dan yang keempat yaitu pengalaman pengguna buruk. Jadi seller tuh lambat respons, jadi nggak ada jam operasional yang jelas, dan buyer harus tracking paket secara manual di website kurir yang terpisah seperti itu. Kemudian alur proses bisnis konvensional ini kami visualisasikan dalam bentuk diagram streamline yang menampilkan keterlibatan ketiga pelaku tadi, buyer, seller, dan juga kurir. Saya akan lanjut membahas diagram streamline di aplikasi setelah ini. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam draw.io-nya atau diagram yang lebih jelasnya. Di sini bisa dilihat ada bar berwarna biru muda yang menunjukkan ini adalah seorang buyer. Kemudian untuk warna coklat di sini ada seller. Kemudian yang terakhir ada hijau yaitu kurir. Ini adalah ketiga aktor yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan di sebelah sini juga ada kotak merah yang menandakan ini adalah masalah atau kendala yang ditemukan. Jadi pertama, buyer itu mencari produk fashion di medsos atau toko fisik. Kemudian mereka menghubungi seller via sosial media, bisa jadi WhatsApp atau mungkin dari Instagram. Kemudian mereka menanyakan stok, harga, dan juga ukuran produk.
Nah, ketika mereka menanyakan stok tersedia atau tidak, ketika sellernya membilang tidak ada produk nih, nah seller pasti informasikan stok habis ke buyernya lagi. Kemudian untuk jika ada stoknya tersedia, seller menginformasikan stok ready, kemudian buyer setuju dan konfirmasi pesanan. Seller pun mencatat pesanan itu di buku atau WhatsApp secara manual. Kemudian seller memberikan nomor rekening ke buyer untuk melanjutkan pembayaran. Buyer pun transfer ke rekening seller. Kemudian buyer kirim bukti transfer seller. Seller pun tidak ada bukti otomatis dan harus cek mutasi rekening secara manual. Kemudian apakah pembayaran terkonfirmasi? Jika iya, seller siapkan dan kemas produk itu sendiri. Dan juga seller drop paket ke agen kurir ataupun kantor pos di sekitar daerah rumah atau toko mereka. Kemudian kurir terima paket dan input resi manual, proses pengiriman ke lokasi buyer. Kemudian buyer cek resi di website kurir yang terpisah. Kemudian paket tiba di lokasi buyer, apakah produk sesuai pesanan? Jika tidak, buyer pasti ajukan komplain dan retur ke seller, dan seller pun mempertimbangkan komplain buyer. Jika produk sesuai pesanan, buyer pun konfirmasi ke seller via chat dan transaksi selesai. Rekap penjualan pun dilakukan secara manual. Dari seluruh temuan tersebut, kami kemudian menyusun hasil analisis yang menjadi dasar pengembangan sistem pada aplikasi kami, yaitu aplikasi Southwave. Nah, secara lebih detail berikut adalah identifikasi pelaku, proses, dan juga objek yang terlibat. Buyer di sini melakukan pencarian produk, komunikasi dengan seller, pembayaran, hingga penerimaan paket dan komplain. Dan seller mengolah stok, mencatat pesanan, mengkonfirmasi pembayaran, dan mengirim produk. Sementara kurir menerima paket, menginput data resi, dan mengantarkan ke lokasi buyer. Kemudian masalah-masalah yang kami temukan ini memiliki dampak yang cukup signifikan. Misalnya ketidakakuratan stok membuat buyer kecewa dan transaksi batal. Konfirmasi pembayaran yang lambat membuat buyer nih harus follow up berkali-kali. Dan ketiadaan escrow yang membuat tadi buyer itu rentan kehilangan uang tanpa perlindungan apapun. Jadi kurang safety seperti itu. Dari seluruh masalah tersebut, kami merumuskan bahwa Southwave ini perlu menyediakan katalog produk real time, sistem pembayaran dengan escrow, konfirmasi dan notifikasi otomatis, tracking pengiriman terintegrasi, mekanisme retur dan mediasi yang formal, serta dashboard analitik real time bagi seller. Nah, kemudian saya akan masuk ke elisitasi, yang dimana kita mulai dari tahap pertama, yaitu kami di sini melakukan elisitasi kebutuhan melalui wawancara struktur dengan 8 narasumber, 4 internal dari jajaran manajemen Southwave, yaitu CEO, COO, CMO, dan CTO dari jajaran manajemen yang besar. Kemudian ada 4 eksternal yang merepresentasikan pengguna nyata. Pada tahap yang pertama, kami mengidentifikasi seluruh kebutuhan sistem tanpa filter. Hasilnya adalah 58 kebutuhan fungsional. Di sini bisa dilihat. Dan ada 12 kebutuhan non fungsional yang mencakup fitur-fitur mulai dari registrasi akun, manajemen produk, checkout, pembayaran, tracking, retur, ulasan hingga dashboard dan promosi. Kemudian di sini untuk realisasi pada tahap kedua, setiap kebutuhan kami klarifikasi menggunakan metode MDI atau MDI, mandatory, desirable, dan inessential. Di sini ada 58 sama untuk fungsional dan juga 12 untuk non fungsional. Pada tahap ketiga, kebutuhan yang lolos dari tahap 2 dianalisis lagi lebih lanjut menggunakan metode TOE, teknikal, operasional, dan ekonomik. Setiap kebutuhan ini dinilai apakah secara teknis bisa dikembangkan, secara operasional bisa dijalankan, dan secara ekonomi layak dilakukan. Kebutuhan yang tidak memenuhi ketiga aspek ini dikeluarkan dari daftar final. Di sini bisa dilihat yang fungsionalnya. Dan ini dia realisasi final. Setelah melalui 3 tahap seleksi, daftar kebutuhan final kami adalah 43 kebutuhan fungsional dan 11 kebutuhan non fungsional. Inilah yang menjadi acuan utama pengembangan sistem Southwave kami. Nah, berdasarkan hasil elisitasi sebelumnya, sistem Southwave kami modelkan ke dalam use case diagram dengan 3 aktor utama, yaitu buyer, seller, dan juga admin, yang terhubung ke 7 use case, yaitu ada manajemen akun dan autentikasi, kedua ada manajemen seller dan produk, ketiga ada katalog dan pencarian, keempat ada transaksi dan pembayaran, 5 ada manajemen order dan pengiriman,
Dan keenam ada retur, komplain, dan refund. Dan yang ketujuh yaitu laporan, dashboard, dan juga promosi. Dan yang terakhir, setiap use case kami jabarkan secara detail dalam spesifikasi use case yang mencakup nama use case, aktor, trigger, precondition, post condition, success scenario, dan juga alternative flows. Nah, di sini untuk use case 1 yaitu manajemen akun dan autentikasi. Di sini ada use case kedua yaitu manajemen seller dan juga produk. Di sini juga ada use case ketiga yaitu katalog dan pencarian. Use case keempat, transaksi dan juga pembayaran. Use case kelima, manajemen order dan pengiriman. Use case 6, retur, komplain, dan refund. Dan yang terakhir use case 7 yaitu laporan, dashboard, dan promosi. Demikian presentasi dari kelompok saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penjelasan yang saya utarakan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.